وفيك يا ربنا لا تحكم بكرامات يا من بفضله جلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نسألك فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين أعنا يا ربنا على الذكر والشكر وحسن عبادتك ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, muji syukur kepada Allah atas segala karunia. Karunia Allah yang sangat banyak. Nikmat yang sangat banyak. Baik itu nikmat yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, dan itu lebih banyak. Baik nikmat yang pernah kita minta atau yang tidak pernah kita minta, dan itu lebih banyak. Teramat agung karunia Allah kepada kita. Di antaranya adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bergabung kembali bersama-sama belajar agar kita punya bekal ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita belajar dengan Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan kitab Hikamnya. Dan seperti biasa ada sekelumit muqaddimah fiqhiyah yang sebetulnya tadi sudah ada muqaddimah, akan tapi agar istiqomah muqaddimah kita biar hanya sepintas, kami hadirkan muqaddimah fiqhiyah. Kita membaca satu kitab kecil namanya kitab Thahar, kitab fikih presunci, yang kita sudah sampai kepada bab furudul wudu, fardunya dalam wudu, atau hal-hal yang harus dilakukan di saat berwudu. Pertemuan yang lalu kita sudah memahami fikih tato, kita memahami fikih pakai pacar dan sebagainya. Sekarang kita masuk pembahasan fardu wudu, hal-hal yang harus dilakukan saat seseorang melaksanakan wudu. Fardu atau kewajiban wudu dalam kewajiban di dalam berwudu ada 6. Hal yang harus dilakukan saat kita berwudu ada 6. Tentunya itu semuanya adalah setelah kita siapkan airnya. Air yang kita gunakan untuk berwudu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita sudah langsung mau praktek wudu. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Kedua tangan dari ujung jari hingga siku. Wa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Kemudian mengusap kepala. Yang keempat mengusap kepala. Mengusap kepala, rambut kepala, mengusap kepala atau rambut kepala yang di kepala, mengusap kepala atau rambut kepala yang di kepala. Kemudian setelah itu apa? Membasuh kaki hingga mata kaki. Yang keenam adalah tartib. Agar kita jelaskan penjabarannya nanti pada pertemuan yang akan datang, mungkin kita singgung tentang niat. Niat di sini adalah yang wajib melintaskan maksud wudu, melintaskan maksud di hati. Tidak harus diucapkan, dan mengucapkan adalah sunnah. Cukup melintaskan di hati, dan itu yang wajib. Adapun mengucapkan nawaitul wudu, aku niat wudu, adalah sunnah untuk membantu kekhusyuan hati di dalam berniat. Kita tuliskan di sini bahwa niat adalah melintaskan maksud untuk berwudu di dalam hati. Bisa dengan bahasa apapun yang dimengerti dan tidak harus dengan bahasa Arab. Misalnya dengan mengucapkan kalimat aku ingin berwudu. Jangan direpotkan dengan bahasa Arab. Dan ini harus dimudahkan. Jangan sampai ada sebagian orang terkena penyakit waswas
gara-gara ustadznya yang merepotkannya. Pakai bahasa apapun ngerti. Bahkan tidak diucapkan musah, hanya dengan melintaskan niat di dalam hati. Aku berniat berwudu, sama seperti itu. Lintaskan atau niat berwudu di dalam hati. Kewajiban dalam berniat adalah menghadirkan niat di dalam hati. Adapun mengucapkan niat dengan lisan hukumnya adalah sunnah untuk membantu khusyuan. Yang diucapkan dengan bahasa Arab minimal adalah nawaitul wudu, niat wudu. Dengan bahasa Indonesia aku niat wudu. Itu yang harus dihadirkan di hati. Lengkapnya nawaitul wudu al-rafil hadatsil asghari lillahi ta'ala, itu kapan saja kesempurnaan. Karena wudu hanya untuk Allah, enggak pakai lillahi ta'ala juga sah. Enggak pakai fardu pun juga sah. Enggak pakai wudu, enggak pakai fardu wudu, enggak usah. Nawaitul wudu cukup. Kita ingin mempermudah saja. Ya, jangan sampai ada di antara kita kerepotan gara-gara keterangan sebagian ustadz yang membingungkan urusan niat. Sehingga kita menemukan orang berwudu berkali-kali sampai berjam-jam nawaitu. Sudah diam saja, gak usah pakai niat. Kalau ternyata mengucapkan niat dengan lisan menjadi sebab seseorang kena was-was. Baik, itu mungkin yang bisa kami hadirkan muqaddimah fikih saat ini. Ya, biasanya kita perlebar tapi kita ringkas. Kita langsung kepada hikmahnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang saat ini kita sudah sampai kepada munajat beliau. Panjatan doa beliau. Di antara munajat beliau adalah ilahi wahai Tuhanku. Ya Allah, wahai Tuhanku, alimni min ilmi. Ajari aku dari ilmu. Jadi berikan kepadaku ilmumu ya Allah. Min ilmikal mahzufun, dari ilmumu yang tersembunyi, yang tersimpan. Ilmu Allah itu adalah ilmu yang sudah diberikan kepada hambanya, diambil oleh baginda kemudian disebarkan kepada murid-murid para sahabat Nabi hingga sampai hari ini. Ada ilmu yang diambil dengan talaqi. Ilmu yang diambil dengan talaqi, kita mengambil dari guru, lalu guru memberikan pemahaman kepada kita, kita faham ilmu. Tapi ilmu itu lebih luas dari itu. Yang mahzun, yang Allah simpan. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada sebagian para kekasih-kekasih. Dan didapat tanpa harus belajar. Maka yang diinginkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari bukan ilmu yang diperoleh dengan cara wajar. Sebab ilmu dengan cara wajar sudah ditempuh. Maka yang bermunajat ini bukan orang yang suka berhayal, malas belajar, pengen ilmu laduni kan. Bukan itu. Ada karena dari itu pemarah. Tak tahu belajar. Apa yang pengen ilmu laduni? Ilmu laduni itu setelah kita belajar serius. Ilmu yang dimaksud di sini adalah betul ilmu laduni tersebut, yaitu ilmu yang Allah berikan ke hati seorang hamba tanpa perantara belajar. Tiba-tiba Allah berikan pemahaman di dalam hatinya. Maksud. Dan ilmu itu tidak bertentangan dengan ilmu syariat yang selama ini diajarkan. Hanya tiba-tiba orang itu belum mempelajari ilmu itu tapi sudah tahu. Tapi kalau kita cari di semesta ini ada yang mempunyai. Sehingga ada pemahaman yang Allah berikan pada imam yang ada di satu kota, tiba-tiba sama dengan pemahaman yang Allah berikan kepada imam yang di kota lain. Dan pemahaman ini betul-betul idenya, pemahaman hasil pemikirannya, yang tidak diambil dari guru, ilham rabbani, itu ilmu laduni. Kemudian bertemu dengan ilmu yang lain. Dengan orang atau ustadz yang lain, atau seorang alim yang lain menemukan ilmu tersebut. Dan ternyata ada kesamaan. Tapi tidak pernah diperoleh dari lisannya seorang pun. Dan itu ada ilmu laduni. Itu yang mahzul. Bukan ilmu yang diambil dengan talaqi. Dan kita sah menginginkan yang betul. Ilmu yang diperoleh adalah dengan cara langsung oleh Allah. Dari Allah memberikan kepada hamba tersebut. Sedikit permasalahan tentang ilmu laduni, yaitu tadi ilmu laduni syaratnya harus mujahadah dulu. Setelah kita bermujahadah serius di dalam belajar, baru dia berhak mendapatkan ilmu laduni. Karena itu
termasuk apa yang Allah janjikan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahu subulana, yang sungguh-sungguh mencari jalanku, yang sungguh-sungguh di walladzina jahadu fina, barang siapa bersungguh-sungguh di jalanku mencari ridhoku, maka aku akan beri jalan untuk itu. Maka di sini adalah setelah mujahadah, setelah bersungguh-sungguh belajar, baru Allah beri hadiah sesuatu yang luar biasa, ilmu ladunni. Jadi jangan main, hanya nongkrong duduk, para santri nggak mau belajar, hanya pengen ladunni. Ada orang katanya nggak belajar, alim enggak. Syaratnya adalah walladzina jahadu fina, bersungguh-sungguh. Staf minta yang demikian ini. Imam Ibn Al-Sakandari adalah orang yang sudah sangat memenuhi syarat untuk mendapatkan ilmu ladun. Dan ilmu beliau adalah laduni, termasuk hikmah yang beliau tuliskan adalah laduni. Makna-makna yang bertebaran di dalam ilmu yang Allah berikan, atau ilmu bertebaran di dalam berbagai macam disiplin ilmu dirangkum dalam bentuk hikmah. Sebab kalau kita cermati hikmah Imam Ibn Al-Sakandari ini, kadang hikmahnya tidak jauh dari hukum agama syariah. Fikihnya ada, ternyata kadang dimasukkan urusan akidah. Yang jelas kemudian masalah akhlak selalu pada. Kalau tidak ilmu fikihnya, ada ilmu akidah di dalamnya, ada ilmu akhlak di dalamnya. Inilah hikmahnya Imam Ibn Al-Sakandari. Kemudian munajat beliau selanjutnya adalah wasunni, jagalah aku ya Allah, bisirrisni, dengan rahasia kebesaran namamu ya Allah. Al-basun, yang terjaga. Ada sir ismik, rahasia kebesaran Allah, rahasia kebesaran Allah. Jadi ada sesuatu, kalau sudah rahasia itu spesial artinya, hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, tidak semua mendapatkannya. Dan memang Ibn Al-Sakandari ingin menjadi orang istimewa, maka yang diminta pun juga istimewa. Bukan hal-hal biasa, bukan orang biasa, orang sembarangan minta kepada Allah agar dijaga dengan bisirri, sir. Nah, sir ini yang masuk, yang terjaga. Sir Allah ini, rahasia keagungan Allah yang terjaga. Maknanya adalah, ya Allah, jagalah aku dengan keagungan, rahasia keagungan. Kita ingin dijaga oleh Allah. Penjagaan itu sifatnya luas. Penjagaan itu sifatnya luas. Ada penjagaan rumah kita dari pencuri, cukuplah Allah kirim seseorang menjaga security. Allah mudahkan kita untuk punya security. Allah mudahkan kita untuk punya rumah yang kuat, ada kuncinya, itu penjagaan biasa. Tapi penjagaan dari Allah yang istimewa, yang tidak seperti orang-orang lain mendapatkan penjagaan. Ini yang diinginkan oleh Imam Ibn Al-Sakandari. Sehingga para pensyarah hikmah itu, penjagaan di sini adalah penjagaan dirinya yang sudah berusaha untuk kenal Allah agar tidak terpengaruh dengan urusan di dunia. Siyana minal aqtiyar. Ya Allah, jaga kami, ya Allah, dari ketertipuan kami terhadap urusan dunia. Karena kita berada di dunia. Sehingga kalau kita hubungkan dengan hikmah yang sebelumnya, kita hendaknya punya kesadaran penuh bahwasanya kita selagi hidup di dunia dan dengan manusia, kita punya kewajiban kepada anak kita memberi nafkah, bahkan kepada pasangan kita kita punya kewajiban memberikan senyum, memberikan riayah dan seterusnya. Ini adalah kewajiban-kewajiban dari Allah, dan akan kita kembalikan kepada Allah dengan cara melaksanakan dengan benar,
maka itu adalah termasuk imtithal menjalankan perintah Allah, maka biarpun itu urusannya dengan manusia, tentunya tidak ibadah. Tapi ada orang yang di saat urusan dengan manusia, memang dengan manusia, dengan makhluk bablas, bukan karena Allah. Kalau kita pergi ke pasar mencari rezeki, untuk mendapatkan uang, rezeki adalah rezeki. Akan tapi yang menjadikan itu berbeda adalah niat dan ketulusannya. Jika seorang hamba mencari uang ke pasar untuk mendapatkan rezeki yang banyak untuk Allah, dia ingat tentang pesantren yang diurusinya, tentang masjid yang dibangunnya, tentang fakir miskin yang akan dipenuhi di tangan dia, maka sepanjang dia bekerja biar kegiatan urusan dunia, maka dia akan terjaga. Ini terjaga, ia tidak akan terpengaruh dengan urusan dunia. Inilah sumnia, jagalah daripada terpengaruh dengan urusan dunia. Kenapa? Aku saat ini telah berurusan dengan dunia, tapi aku mohon ya Allah kepadamu ya Allah, biarpun aku berkecimpung urusan dunia. Mungkin dia menjadi pejabat besar di sebuah negara, mungkin dia adalah orang yang kaya raya, mungkin dia adalah orang hidupnya adalah dengan betul-betul dunia. Akan tapi kalau sudah dijaga oleh Allah, maka dunia itu tidak akan mempengaruhinya, tidak akan merusaknya. Kemudian setelah itu Imam Ibn At-Sakandari menyebutkan di dalam munajatnya, ini lanjutan munajatnya adalah iladu. Jadi setelah beliau minta dari Allah ilmu yang istimewa, kemudian penjagaan istimewa, kemudian kita minta lagi ilani hadfiqnik hadfiqni bi haqa'iqi ahli qurb. Ya Allah, buktikan atau ya Allah, hakikni, artinya ya Allah jadikanlah aku, wujudkan dalam diriku ya Allah, berikan kepada aku hakikat. Hakikat itu adalah sesuatu yang nyata. Hakikat itu sesuatu yang tidak berbeda dengan kenyataan. Jadi sesuatu hakikat. Jadi kalau dalam dunia tasawuf biasanya memang ada pembahasan tentang apa itu hakikat. Cuman secara zahir dulu kita maknai hakikat. Hakikatnya fulan adalah kenyataannya fulan. Hakikatnya itu adalah hakikat. Cuman kalau dijabarkan lagi dalam dunia tasawuf, nanti hakikat ini adalah satu fase perjalanan orang menuju Allah. Ada biasanya ada syariah, ada thariqah, ada hakikat. Ini sebetulnya adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, hanya dalam pembahasan saja. Dan kadang seseorang itu sampai ke dan seseorang di saat sampai kepada hakikat tentu dia akan melewati semuanya. Tidak ada yang memisah-misahkannya. Seperti sebagian orang yang berkhayal ingin jadi waliullah, katanya sudah sampai hakikat tapi nggak membaca syariat. Itu adalah satu kesalahan. Ya, tidak akan mungkin sampai kepada hakikat yang tidak pakai syariat. Mana mungkin? Jadi setelah dia walladzina jahadu tadi mina lanahdiyannahum subulana, dia berserius bermujahadah, dia menjalankan syariat dengan benar. Kemudian dia berusaha, dia tahu syariat, kemudian berusaha menjalankan dengan penuh khusyuan hingga sampai kepada maqam hakikat. Jadi hakikat ini tidak bisa terpisahkan dengan yang namanya syariat. Syariat harus ada hakikatnya. Mungkin kalau kita sederhanakan dalam segala amal kita antara ikhlas dengan amal. Sebagian orang seakan ke sebuah kebodohan kalau bahasa ikhlas nggak ada amalnya. Ia beramal dulu baru disifati ikhlas. Mana ada ikhlas nggak ada amal? Berbuatlah kau baru disifati amalmu ikhlas atau tidak. Ada orang ngomong ikhlas nggak berbuat apa-apa, apa arti? Berbuatlah baru nanti disifati perbuatanmu itu ikhlas atau tidak ikhlas. Bukan dipisah. Jadi beramal baru ada sifat namanya ikhlas. Ada syariat yang ditegakkan baru nanti benar tidak di saat kau menegakkan syariat. Kalau caramu benar dan tulus karena Allah, kau sampai kepada makna hakikat. Bukan hakikat orang nggak mau sholat, bukan. Itu kan hayalannya pembual orang yang ngaku ahli tasawuf, tapi nggak pernah tahajudan, bahkan sholat berjamaah, bahkan sholat fardu banyak ditingkatkan. Bukan itu hakikat. Nah, orang sampai kepada ilmu, pada hakikat,
Hakikat itu sampai kepada Allah. Di dalam dia mengamalkan satu amalan sampai kepada Allah. Salatnya menjadikan dia sampai kepada Allah, menjadi orang yang kenal kepada Allah dengan sesungguhnya. Sehingga buah daripada salatnya ini adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ini gambaran salat, sehingga tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sudah sampai kepada hakikat, maka dia adalah mencapai atau mendapatkan satu maqam istimewa. Atau mungkin kita bahasakan sederhana dengan istilah hakikat, menjadi kekasih Allah. Dan kekasih Allah itu adalah maqamnya, maqam hakikat. Sebab kalau sudah menjadi kekasih Allah, dia tidak menggerakkan tangannya kecuali karena Allah, untuk Allah, melakukan ibadah karena Allah. Jadi para kekasih Allah itu maqam hakikat. Jadi ilmu hakikat yang selama ini kita dengar itu ilmu teori. Yang pandai membahas ilmu hakikat belum tentu sampai kepada hakikat. Itu adalah pengalaman pribadi seseorang. Kita pun berbeda-beda di dalam kita menemukan pengalaman dalam ibadah. Tiba-tiba suatu ketika kita menemukan ibadah kita khusyuk, nyaman, indah sekali. Bahkan kita ingin menambah dan menambah. Suatu ketika kita menemukan Masya Allah susahnya setengah mati melakukan salat, beratnya setengah mati. Setiap seseorang kadang menemukan dirinya di dalam syariat, di dalam tarekat, di dalam hakikat. Sesaat tarekat saja, sesaat hakikat saja. Tapi hakikat itu harus didahului oleh syariat. Jadi saat syariat saja, enggak sampai hakikat. Jadi Allahu Akbar, masih kemana-mana sholat, enggak apa-apa, jalankan syariat. Sebab nanti hakikat Allah akan kirim setelah kita serius di dalam syariat. Nah, untuk sampai kepada hakikat puncak, sampai kepada Allah, menjadi kekasih Allah, tidak ada dua model orang. Ada orang yang dia telah berusaha sampai kepada Allah. Ada yang tidak berusaha. Orang yang mendapatkan kemuliaan sampai kepada hakikat tiba-tiba dipilih oleh Allah. Makanya ahli jannah disebutkan Pak, "Illahi hakili taktikri bihaqqi amli turbi wasluk bi masalik ahli jannah." Jadi ada ahli qurub, ahli jannah. Ahli qurub itu orang yang beribadah untuk sampai kepada Allah. Tapi di sana ada orang yang majdub. Majdub itu ditarik oleh Allah. Dia tidak pernah berusaha tiba-tiba sampai makam kemuliaan. Dia menjadi kekasih Allah. Dia dilihat dulu belajar nggak pernah, ngaji nggak pernah. Tiba-tiba dia menjadi kekasih Allah. Ada orang seperti itu. Tapi itu kan namanya pilihan Allah. Jangan kita menunggu saja pilihan itu. Ya kalau dipilih. Kalau kita tidak dipilih bagaimana? Di dalam Al-Quran disebut Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah yajtabi ilaihi man yasha. Wa yahdi ilaihi man yudhib. Allah yajtabi. Jadi Allah mengambil hambanya sesuai Allah yang kehendaki, itu maqam jannah. Ada maqam darwiyah tasawuf, ada maqam jannah. Tiba-tiba diambil oleh Allah untuk menjadi kekasihnya. Allah yastabi ilaihi man yasha. Jadi Allah kalau menghendaki seseorang akan dipilih begitu saja. Padahal dia tanpa berusaha, tanpa ini ada. Iya kalau kita dipilih seperti itu. Kalau tidak bagaimana? Ada maqam yang lain. Maqam sampai kepada Allah. Wa yahdi ilaihi man yudhib. Dan Allah akan berikan petunjuk bagi orang yang berusaha. Munib inadah. Terus berusaha. Inilah yang disebut oleh Ibn Al-Sakandari, orang sampai kepada Allah ada dengan susah payah, ada orang yang tiba-tiba diangkat oleh Allah. Pengen kita menjadi orang yang diangkat oleh Allah. Cuma di saat kita belum diangkat oleh Allah langsung, maka jangan lupa kita mengambil satu cara, yaitu bermujahadah, yaitu menjadi orang yang berusaha. Yajtabi ilaih, wa ya'ti ilaih man yudhib, kembali kepada Allah, dapatkan petunjuk dari Allah, dipilih oleh Allah dengan cara dia berusaha. Imam Ibn Al-Sakandari memohon kepada Allah agar Allah menjadikannya orang yang satu sisi dia berusaha untuk mencari kemuliaan agar ditiru oleh orang, bisa menjadi suri teladan. Tapi pengennya juga karena maqam di hadapan Allah itu penting sekali. Ya Allah, jadikan kau ahli jannah ya Allah. Tiba-tiba kau ambil menjadi orang mulia ya Allah. Biarpun tanpa usaha. Karena usaha kami ya Allah banyak kotornya. Banyak kotornya. Usaha kami harus sholat pakai tenaga. Kadang makanan saya nggak jelas. Saya harus pergi masjid pakai sepeda, pakai motor, mobilnya tidak jelas. Baju saya, ya Allah susah. Maka ya Allah kalau aku mengandalkan maqam ini kayaknya susah berat banget.
Tapi aku akan tetap berusaha, beribadah, berusaha agar sampai kepada Allah. Tapi aku juga kepada Allah. Jadikan aku menjadi orang yang sampai kepada Allah. Menjadi kekasih-kasihmu dengan jatuh, dengan kau ambil tanpa ada usaha-usaha dari kami. Ini jadi semuanya diminta oleh Imam Ibn Attal As-Sakandari. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita, menjadikan kita adalah orang-orang yang ahli guru, yang senantiasa berusaha untuk beribadah, menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, menjauhkan kita dari kehinaan, hingga sampai kita menjadi hamba yang dipilih kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memilih kita, biarpun baik usaha-usaha kita akan semoga usaha-usaha kita di saat kita tidak usaha pun dipilih oleh Allah. Artinya kita tetap memilih, minta kepada Allah, semoga Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita menjadi kekasih-kekasihnya, orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus di dunia hingga kelak di surga. Kemudian juga ada di munajat sebelumnya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang hikmah sebelumnya, munajat sebelumnya, Allah menjadikan kita adalah hamba-hamba yang mendapatkan penjagaan khusus dari Allah. Penjagaan hati-hati, masalahnya ini penjagaannya. Penjagaan itu penting sekali. Kalau orang sedang tidak dijaga oleh Allah, begitu mudahnya dia melakukan hinaan. Biarpun di dalam masjid dia melakukan kemaksiatan, kalau sudah tidak dijaga oleh Allah. Tapi kalau orang sudah dijaga oleh Allah, biarpun dia hidup di tengah kubang kehinaan, dia selamat. Makanya jangan ragu untuk minta perlindungan dari Allah. Lindungi kami Allah dari kehinaan-kehinaan. Jangan ngentengkan. Ada orang di lingkungan kebaikan, kebobolan dia melakukan kehinaan. Tampaknya dia ada ibadah, keluar masjid atau mungkin ke tempat yang mulia. Tapi kalau sudah Allah hindarkan, dia tidak bisa menjaga diri. Begitu mudah dia melakukan kehinaan. Tapi kalau sudah orang dijaga oleh Allah, biarpun di kiri kanannya adalah segala kehinaan, maka dia tidak akan kepleset di dalam kehinaan tersebut. Dan semoga Allah menjaga kita dengan penjagaannya yang sangat spesial untuk kita, sehingga kita terjauhkan dari kehinaan. Dunia yang selama ini kita berkecimpung di dalamnya tidak akan mempengaruhi langkah-langkah kita hingga kita tetap sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas penjelasan fardu wudu dan penjelasan kitab Al-Hikamnya. Semoga ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Buya. Saya hamba Allah. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah serta diberikan kelancaran dalam berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya Buya, sekarang sedang banyak diperbincangkan di media sosial perihal seorang lelaki yang semenjak nikah, dia sudah mu'alaf, kemarin baru saja meninggal dunia karena kecelakaan motor tunggal. Tetapi di akhir hidupnya, ia tidak disolatkan. Saya ingin bertanya Buya, sekarang sedang banyak diperbincangkan di media sosial perihal seorang lelaki yang semenjak nikah, dia sudah mu'alaf, kemarin baru saja meninggal dunia karena kecelakaan motor tunggal. Tetapi di akhir hidupnya, ia tidak disolatkan serta tidak dimakamkan sesuai syariat Islam, melainkan dikremasi atau dibakar dan abunya dibuang ke laut. Kata istrinya, hal tersebut karena permintaan sebelumnya dari sang suami. Lantas jika sudah terjadi seperti itu, bagaimana hukumnya Buya? Mungkin almarhum masih belajar Islam, tetapi apakah boleh dikremasi atau dibakar seperti itu Buya?
karena banyak sekali netizen yang bertanya-tanya soal hal ini sehingga jadi perdebatan. Jazakumullah katsiran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama Pak. Kenapa harus ikut deflation? Permasalahan itu sangat jelas. Kalau orang sudah memeluk agama Islam, kemudian tidak terbukti keluar dari iman, tidak keluar dari Islam, tidak murtad, biarpun dia tidak sholat misalnya, karena dalam jumhur ulama dari menurut Imam Ahmad bin Hanbal, selagi dia tidak melakukan sesuatu yang menjadikan dia keluar dari iman, maka dia adalah seorang muslim. Dan kalau dia seorang muslim, maka wajib bagi kita yang hidup itu karena dia. Yang mati masuk sudah bebas. Baik yang meninggal dunia itu mau dikubur, tidak dikubur, dibakar, dikremasi, segala macam, itu bukan urusan yang meninggal dunia. Sebab itu urusan kita yang hidup. Orang selagi meninggal dunia, dia ahli iman, ahli la ilaha illallah, sudah dia. Dia adalah orang yang telah akan selamat. Jadi urusan memandikan, urusan merawat jenazah ini kewajiban bagi kita yang hidup, wahai hamba Allah. Dan jangan katakan kasihan dia dikremasi. Dia nggak ada urusan. Itu kewajiban kita. Kasihan dia dibakar. Nggak ada urusan, dia sudah meninggal dunia. Dan insya Allah dia adalah meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. Membawa iman. Lalu bagaimana? Dia pernah minta. Apakah dia mintanya sebelum masuk Islam atau setelah masuk Islam? Kalau sebelum masuk Islam sangat jelas permintaan yang tidak perlu dituruti. Atau setelah masuk Islam mungkin belum mengerti caranya kalau meninggal harus dibagaimanakan. Kalau belum mengerti. Kalau seandainya dia menyuruh dikremasi misalnya, menyuruh dilakukan semacam itu, ya bagi kita seorang muslim mengerti tidak boleh melakukannya. Itu kan termasuk wasiat yang salah. Bukan berarti dia keluar dari iman untuk mengatakan kremasi saya. Ya, bukan keluar dari iman. Jadi nggak perlu didebatkan yang demikian ini. Ya karena dia sudah meninggal dalam keadaan beriman, semoga Allah ampuni. Ternyata sudah dikremasi dan sebagainya. Ya berarti kita belum melaksanakan kewajiban fardu kifayah. Kalau memang kita mungkin melakukannya dan kita tidak melakukan, maka kita semuanya dosa. Tapi kalau mayat jenazah tersebut mungkin karena seorang mu'alaf di lingkungan keluarga yang kita tidak mampu menjangkaunya, lalu keluarganya memperlakukannya seperti seorang non-muslim sampai dikremasi, ya kita tidak dosa karena kita tidak mampu melakukannya. Jadi tidak perlu hal semacam ini diperdebatkan karena sederhana, selesai, sederhana sekali. Jadi kalau dianya sudah masalah, anggap saja tetangga kita yang ahli ibadah, sholat dan sebagainya. Harus orang sholat tiba-tiba meninggal dunia, dibakar sama orang, dikremasi dan sebagainya. Nggak ada urusannya dengan dia. Urusannya kita yang hidup. Jadi kalau kita mampu memperlakukan dia sebagai seorang muslim, kita mandikan, kita sholati, lalu kita tidak melakukannya, maka kita dosa. Yang kita yang hidup dosa, karena itu fardu kifayah. Tapi kalau memang kita tidak mampu karena dia di lingkungannya, keluarganya, kemudian ya dengan apalagi mungkin masuk Islamnya adalah belum ada datanya, tidak ada bukti kalau kita untuk mengambilnya dan sebagainya, tidak ada kekuatan. Selagi kita tidak mampu, ya kita tidak dosa. Urusan dia bagaimana, kasihan ada. Amalnya sudah sempurna, sudah selesai. Adapun merawat jenazah itu kewajiban bagi yang hidup, bukan bagi yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia baik disolati tidak disolati adalah tidak ada masalah. Yang meninggal dunia disolati tidak solati nggak ada masalah. Jangan sampai yang mengatakan, aduh dia meninggal dunia nggak ada nyolati, kasihan. Yang kasihan yang hidup kok tidak nyolati. Yang kasihan yang hidup dosa semua kok yang meninggal. Yang meninggal mah nggak punya urusan. Itu bagi yang hidup. Kenapa kita tidak nyolati seorang muslim meninggal dunia? Kita dosa karena itu fardu kifayah. Kecuali orang yang mula-mula muslim kemudian ada bukti, itu tanda kalau dia keluar dari iman, maka kita haram menyolatinya. Ya betul, karena dia adalah murtad. Tapi kalau tidak ada bukti dia murtad, kita tetap hukumi dia seorang
muslim, dan semoga sedetik di saat sakaratul maut telah dihapus dosa-dosanya dan diampuni oleh Allah. Ini saja insya Allah, semoga tidak ada perdebatan lagi, karena dengan ilmu akan semakin jelas. Kalau ada orang meninggal dunia, berpikirlah bahwasanya bagaimana kalau aku mati nanti, punya iman atau tidak, nanti kita selamat atau tidak. Pikirlah kematian diri sendiri agar kita mempersiapkan kematian yang baik, kematian yang dengan amal, kematian yang husnul khotimah. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan sholawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buya izin bertanya, minggu lalu saya mendapatkan informasi dan ajakan dari salah satu kolega untuk mengikuti asuransi syariah. Nah, kebetulan pada saat dijelaskan itu, rekan saya menjadikan satu justifikasi atau dasar dibolehkannya menggunakan asuransi syariah adalah kalau tidak salah adalah pendapat Buya yang dalam skemanya sendiri itu semisal kita diberikan iuran premi kewajiban membayar 50 juta yang bisa kita cicil dalam waktu 5 tahun. Nanti jika misalkan kita meninggal entah sampai usia 65 ataupun sebelum 65, kita akan mendapatkan santunan yang angkanya cukup besar. Nah, angka cukup besar itu boleh dikatakan kalau saya tidak salah ingat dari programnya itu adalah 1 miliar. Nah, dalih yang mereka gunakan adalah menggunakan tabarruj, niatan tabarruj, dan menggunakan salah satu fatwa dari salah satu mufti besar yaitu Syekh Ali Jum'ah. Nah, itu sebenarnya kan sejauh yang saya pahami, kalau kita boleh mengkomparasikan dengan fatwa dari ulama-ulama dari kalangan Saudi seperti halnya Lajnah Daimah, itu kan mengatakan bahwa dalam asuransi itu terlalu banyak horornya. Kalau kita berbicara mati, ya mohon maaf, semua dari kita pasti akan mati, siapapun itu, bagaimanapun kondisi kita. Nah, mohon untuk sedikit dicerahkan lagi kepada saya ataupun kepada saudara-saudara kita yang ada di sini, Bu ya, tentang secara utuh dan secara jelas dan gamblangnya itu boleh atau tidak sih, meskipun itu menggunakan tabarruj. Karena kalau kita berniat tabarruj, kita tidak bisa mengingkari suatu hati atau suatu kata hati kita bahwa ketika kita menginvestasikan 50 juta tersebut misalkan, nah otomatis kita akan berharap uang itu kembali pada saat kita meninggal di tua nanti ataupun tidak. Angka inflasi pun itu juga masih sesuatu yang relatif dan samar. Jadi dalam transaksi itu pada dasarnya juga nisbi atau masih belum bisa kita pastikan. Seperti itu Bu ya. Dan jangan kok kalau kita mau diniatkan sedekah gotong royong 50 juta misalkan akadnya tabarruj, lawong kita kehilangan 1 juta dan 5 juta saja banyak dari kita yang gak ikhlas kok. Ini gotong royong untuk 50 juta. Alangkah lebih baiknya kan mungkin untuk saudara kita di Palestina, saudara kita di Indonesia Timur yang memang belum menggunakan. Saya masih cukup bertentangan dan dengan beberapa, mohon maaf ya sekali lagi, fatwa ulama yang mengatakan bahwa ini diniatkan tabarruj maka itu boleh, maka saya masih belum bisa berterima secara keawaman saya dan kefakiran saya dalam ilmu. Mungkin itu Bu ya, mohon penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takaful, asuransi itu kalau kita kembalikan kepada bahasa fikih, bahasa agama adalah takaful. Yang takaful artinya kita saling gotong, saling tolong menolong. Saling tolong menolong, takaful sama dengan ta'awun. Kalau tolong menolong, mulai kapan tolong menolong dilarang? Yang dilarang adalah tolong menolong dalam kemaksiatan. Nah, lalu bagaimana tolong menolong yang dibahasakan dengan istilah asuransi atau asuransi yang benar itu seperti apa? Sederhananya begini loh. Kalau sudah sesuai dengan syariatnya tetap adalah sah halal. Jadi di dalam kita membayar asuransi kita niat namanya tabarru'. Tabarru' bukan tabarruj. Tabarru'. Tabarru' itu adalah kita memberi cuma-cuma.
Kita ingin bahwasanya semua dari kita ada kerinduan untuk membantu saudaranya. Sehingga sederhananya, miniaturnya beginilah. Keluarga Al-Bahjah ini punya kewajiban, bukan kewajiban syar'i, kewajiban berkeluarga. Bahwa selagi kita ini anggota Al-Bahjah, maka ayo setiap bulan kita berderma 50.000, niatnya untuk menolong. Di antara keluarga besar Al-Bahjah mungkin ada yang sakit atau ada meninggal dunia. Harapannya adalah saya tidak sakit. Kalau mati itu pasti. Harapannya kita tidak sakit. Sederhananya seperti itu. Jadi kita setiap bulan membayar 50.000 terus. Bukan niatnya saya ingin mengambilnya lalu berdoa, ya Allah semoga aku sakit. Sayang dong, masa saya bayar tidak sakit. Nggak ada itu. Jadi dia membayar karena Allah. Jadi setiap ada orang sakit di ujung kota manapun, selagi itu keluarga besar Al-Bahjah, contoh ini, maka kita telah ikut andil di dalam mengobatinya. Jadi kami ingin bahasa asuransi betul-betul kita sadari bahwasanya itu adalah menolong. Jangan dirubah menjadi bahasa saya ingin mengambil. Saya membayar sedikit, saya mengambilnya banyak. Itulah yang seharusnya dikembangkan makna ini. Dan itu bisa besar kecilnya bisa dinaikkan. Lebih besar, tentu lebih bagus. Kalau saya tidak sakit, alhamdulillah. Saya membantu dong. Kalau sakit, nah bagaimana kalau sakit nanti? Dan jika sakit ternyata lembaga Al-Bahjah tadi, kami buat contoh saja, sudah menjanjikan bahwa semua keluarga besar Al-Bahjah jika ada yang sakit, maka nanti akan dapatkan bantuan. Dan bantuannya sudah ditentukan oleh lembaga tersebut. Karena agar mengukur kemampuan, misalnya setiap sakit sampai berapa puluh juta akan dijamin, dibantu. Maka gak usah sibuk, kalau nanti sakit sudah langsung saja berobat akan dibayar oleh tim lembaga ini tadi. Jadi kita membayarnya memang niat tabarruk. Besar kecilnya tentu sesuai dengan kesepakatan. Ini adalah asuransi kesehatan. Kalau asuransi kematian sama, artinya apa? Kita membantu, kita membayar. Jika ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia, nanti kita akan berikan kepada mereka. Jadi kita kumpulin. Setelah kita kumpulin 50 juta, 50 ribu tadi, lihat sejumlah warga ini, setiap ada yang sakit, meninggal dunia, maka dari tim lembaga Al-Bahjah tadi akan memberikan bantuan. Setiap orang mati, termasuk kalau kita mati, nanti dapatkan bantuan. Miniaturnya tuh seperti itu gampangannya. Dan itu sangat mudah, sederhana. Cara berpikir ini, dan ini sudah, cara ini dilaksanakan di Al-Bahjah itu sendiri, namanya AB Sehat. Jadi AB Sehat itu sudah ada. Jadi kami himbau siapapun yang membayar niatnya adalah membantu dengan niat mau sakit. Bukan niat mau sakit. Jadi harapannya sepanjang hidup saya nggak usah sakit, biar saya bantu terus. Nah teruslah, kematian juga tidak beda dengan yang demikian ini. Kita ingin bantu yang lainnya. Adapun mati saya, jangan mentang-mentang kita sudah bayar lalu pengen cepat mati dapat duit, ya jangan, nggak ada kan? Kalau seandainya ditakdirkan umur panjang, berarti sedekah saya tambah banyak. Gitu saja. Jadi memang niatnya niat tabarruk, benar niat tabarruk. Nah, permasalahannya kalau sudah dikemas oleh lembaga-lembaga yang mungkin konvensional, lupa niat ini. Hanya dipamerkan, kalau kau bayar begini, nanti kau dapat begini. Bayar begini, loh ini kan kita bukan diajari kita ingin berbagi, tapi bagaimana kita mengambil lebih banyak dari yang kita berikan. Ini kan memang cara yang salah, dan itu menjadi tidak syar'i. Tapi kalau syar'i adalah saya berbuat. Dan umur tidak ada yang tahu. Ya, kalau umur saya 100 tahun, ya alhamdulillah, 120, alhamdulillah, tapi saya tetap bayar. Saya mati, enggak bakal mati. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebihnya adalah gambaran ringannya seperti itu. Jadi di saat Anda membayar sesuatu, itu memang Anda ingin membantu saudara karena Allah, namanya takaful, bukan dalam rangka Anda ingin mengambil yang lebih banyak. Tapi asuransi yang tidak dikemas semacam ini apa? Saya ingin membayar sebegini dalam 1 tahun, maka saya harus mendapatkan sebegini, lebih banyak lagi. Nah, jadi harus mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi ini bukan ini tidak membangun jiwa menolong,
tapi ingin bagaimana mengambil yang lebih banyak dari orang lain. Ini adalah bukan hal yang baik. Jadi dalam Islam sangat sederhana. Yang menjadi masalah adalah biasanya lulusan dari asuransi yang belum Islami lalu masuk menjadi pegawai yang Islami. Jadi penjelasannya pun menjadi kurang indah. Tidak terlepas dari fatwa ulama-ulama manapun, sederhananya seperti itu. Hanya bedanya biasanya yang menjelentrehkannya. Dan penanya tadi menyebut nama kami pun kami tidak tahu bahasa kami yang mana. Kalau asuransi yang kami jelaskan ya seperti ini. Dan itu bukan sekedar obrolan, bukan sekedar obrolan, tapi memang sudah dipraktekkan di dalam Al-Bahjah itu sendiri seperti itu. Jadi dihimbau setiap warga Al-Bahjah itu punya kesadaran membantu saudaranya. Sehingga kalau ada yang melahirkan, ada sakit dan sebagainya, usah mikir, langsung masuk rumah sakit diobati. Kurang lebihnya seperti itu, dan harapan kami ini dikembangkan. Ini sifatnya kekeluargaan. Nah, dari skala nasional, bahkan kami rindu, semoga didengar oleh yang berwajib, bahwasanya segala bentuk asuransi bisa dikemas semacam itu, dan para tokoh, para ulama menyadarkan, sehingga yang tumbuh di hati kaum warga Indonesia adalah cinta. Sehingga tidak ada orang masuk rumah sakit kecuali dia merasa bahwasanya aku juga membantu mereka. Bukan peras memeras. Alangkah indahnya hidup jika dibangun dengan ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan, termasuk dalam asuransi ini yang syar'i, yang sesuai dengan petunjuk syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, mohon maaf dikarenakan waktu yang terbatas. Selanjutnya Buya dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Jangan lupa, insya Allah nanti di tanggal 5 Rabiul Awal atau 8 September, Maulid Akbar di Al-Bahjah. Maka berusahalah untuk bisa menghadiri. Dan kalau bisa Anda tidak hanya sebagai hadirin, tapi berusahalah untuk menjadi penyelenggara. Bagaimana Anda bisa mendapatkan pahala sebanyak orang yang hadir di sana. Bukan pahalanya Anda sendiri yang hadir, tapi pahala orang yang hadir semuanya. Ikut menjadi penyelenggara. Maka ayo sisihkan rezeki Anda, tenaga Anda, pikiran Anda di dalam acara besar tersebut. Salurkan rezeki Anda ke BSI nomor rekening 751222167 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Kontak person atau informasi dan konfirmasi 085321321302. Kemudian Infak Center Al-Bahjah ini untuk operasional pondok pesantren. Ya, kami alhamdulillah anggotanya sudah banyak, tapi kebutuhan pondok pesantren juga semakin banyak. Artinya pesantren berkembang. Kami himbau Anda untuk bisa bergabung. Yang sudah bergabung istiqomahlah. Yang belum bergabung jangan sampai Anda ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini. Langsung saja ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 72004292 atau 7407-333 atas nama Yayasan Al-Bahjah pada Bank 451. Atau langsung ke lasalbahjah.org, informasi dan konfirmasi 0853 11222225. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa Anda dengan Palestina. Khususnya waktu Anda makan enak, sisihkan rezeki Anda untuk Palestina. Waktu Anda lagi senang-senang dengan keluarga, sisihkan rezeki Anda untuk Palestina. Jangan sampai kita senang-senang tapi tidak ingat saudara kita di sana ditindas, didolimi, dianiaya. Ayo hidupkan hati Anda dengan membantu saudara-saudari Anda yang ada di Palestina. Semoga Allah mengangkat derajat mereka yang di Palestina, dan kita semoga diangkat derajat kita karena kita peduli dengan mereka. Bismillah, salurkan rezeki Anda ke Bank Muamalat nomor rekening 1390 1223 123 atas nama Al-Bahjah Peduli Palestina pada Bank 147 atau melalui lasalbahjah.org, informasi dan konfirmasi 081222722164. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Kami lemah, berikan kepada kami kekuatan. Kami banyak salah, ampuni kami. Ya Allah, jaga mata kami dari melihat yang haram. Jaga lisan kami dari berucap yang haram. Jaga syahwat kami ya Allah. Jauhkan kami dari hal-hal yang kau murkai ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah zina ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami ada hamba yang pernah terpeleset dalam mukaddimah zina atau terpeleset dalam zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka. Ampuni ya Allah, dan tutup aibnya ya Allah. Bencikan kepada kehinaan itu ya Allah. Ganti dengan kehalalan ya Allah. Ampuni kami semua. Jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari berjudi, jauhkan kami ya Allah dari riba, jauhkan kami dari segala yang kau murkai ya Allah ya Rahman Rahim. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh-solehah. Ini banggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jaga keluarga kami, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris ya Allah yang saat ini sering terjadi Allah. Ya Allah, jaga kami dan anak-anak kami zaman mengerikan ini ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram. Pembangkit syahwat saat ini banyak bertebaran di handphone kami, laptop kami. Ya Allah, banyak hal-hal yang menjadikan kau murka pada kami. Maka kami mohon lindungi kami. Jika Engkau melindungi kami, tidak ada yang bisa mengganggu kami ya Allah. Jika Engkau sudah menjaga kami, tidak ada yang mengganggu kami ya Allah. Dan ampuni kami semua ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Yang sempit rezeki lapangkan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, berkailah pesantren ini. Berkailah yang berjuang di dalamnya. Berkailah para santrinya. Berkailah para hadirinnya, para pemirsa, para pendengar. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semuanya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Reduku Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan kali ini, dan tetaplah istiqomah untuk mengikuti program-program kemuliaan lainnya dalam program Penjabaran Mutiara Hikmah. Rutin diselenggarakan setiap Kamis malam Jumat, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Muhammad Zaki beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis pada kesempatan kali